rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Emni Harnayosi dalam kelas UML menggunakan Dry.io. Kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat use case diagram menggunakan Dry.io. Pada materi ini kita akan mempelajari mengenai use case diagram, simbol, dan kegunaan dari use case diagram. Use case diagram itu menunjukkan semua cara pengguna berinteraksi dengan sistem, dengan semua kondisi sebelum dan sesudah, pengecualian dan jalur alternatif. Diagram ini digunakan untuk menetapkan persyaratan sistem. Jadi di sini kita dapat menyajikan apakah itu sistem perangkat lunak atau interaksi dengan orang atau tim lainnya. Use case diagram tidak digunakan untuk tujuan penjadwalan atau perencanaan yang sangat luas karena bersifat sangat teknis dan spesifik. Namun, use case diagram bisa berfungsi sebagai landasan untuk dokumentasi teknis sistem. Setiap tujuan atau tugas yang ingin dicapai oleh pengguna dengan sistem atau program yang kita buat itu merupakan kita gambarkan dalam use case diagram dengan penggunaan yang terpisah. Nah, ada beberapa simbol use case diagram yang harus kita kenali, antara lain ada aktor, use case, penyimpanan data, dan bentuk-bentuk shape lainnya. Untuk aktor eksternal adalah pengguna atau proses eksternal berinteraksi dengan sistem. Ini biasanya diwakili oleh figur stick orang gitu ya, dan bentuk lain yang mungkin lebih mewakili sistem eksternal. Tugas atau tindakan diwakili oleh sebuah oval dengan frase kata kerja yang menggambarkan tugas sebagai label. Penyimpanan data biasanya diwakili oleh bentuk database, dan bentuk-bentuk ini biasanya tersedia di library general shape di Draw.io. Nah, berikut merupakan gambaran ketika teman-teman ingin menggambarkan simbol use case diagram. Nah, salah satu simbol lainnya adalah solid connector dari para aktor atau para use case ya, para user, mewakili mereka dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Jadi konektor ini titik-titik atau putus-putus antar tugas dapat menunjukkan hubungan. Urutan tugas yang harus dilakukan dengan label didahului, atau ketika suatu tugas diperluas atau dibangun di atas tugas lain, dan ketika tugas berisi atau menyertakan subtugas. Panah terbuka mengarah pada konektor untuk menunjukkan warisan. Nah, di sini Anda dapat menambahkan label ke konektor untuk menunjukkan multiplisitas, 1, 1 to n, atau bintang. Jadi konektor di Dry.io dapat berisi 3 label, label sumber, target, dan pusat. Kotak pembatas atau persegi panjang ya dapat ditempatkan untuk mengelilingi sistem. Hapus checkbox diisi di tab gaya, di style tab di panel ya, dan alternatifnya gunakan warna dan style untuk menunjukkan sistem yang berbeda dan agar diagram lebih mudah dibaca. Nah, sebuah frame diagram dapat mengelilingi seluruh use case atau meninggalkan aktor yang berada di luar, terutama ketika beberapa use case disertakan dalam diagram yang lebih besar ya. Jadi judul use case dimasukkan ke dalam label di kiri atas dan gunakan bentuk bingkai atau frame library bentuk UML. Jadi arahkan kursor ke bentuk apapun untuk melihat pratinjau atau preview yang lebih besar. Jadi kita pastikan bahwa kita mengirimkan bentuk frame dan kotaknya ke belakang ya, ke belakang dari simbol use case sehingga dapat mengerjakan dalam bentuk lainnya. Nah, kegunaan dari use case diagram adalah meningkatkan UX ya, atau pengalaman pengguna, di mana di sini untuk memastikan desain sistem baru berpusat pada pengguna atau meningkatkan sistem agar lebih ramah kepada pengguna. Jadi mereka membantu pengguna melalui apa yang harus dilakukan pengguna itu untuk mencapai tujuan mereka. Nah, di sini juga kita dapat menyederhanakan atau mengurangi ketergantungan eksternal. Jadi di sini kita dapat melihat sistem bergantung pada aktor eksternal dalam penggunaan use case diagram dan langkah apa yang berinteraksi dengan aktor tersebut. Jika Anda menemukan tim dari tim kita ya terus-menerus tertunda bukan karena kesalahannya sendiri, buatlah diagram case penggunaan untuk menunjukkan dengan tepat di mana penundaan itu terjadi.
Gunakan juga use case diagram ditambahkan dengan pemetaan cerita ya, atau kita bikin skenario. Jadi misalkan di sini dalam pemasaran, pemetaan cerita atau skenarionya itu menangkap cerita dari pengguna, apa yang perlu dilakukan pengguna atau pelanggan dan alasannya, sehingga menghasilkan satu atau lebih frasa sasaran. Misalkan sebagai produsen, saya ingin meminimalkan penggantian alat untuk mengoptimalkan produksi, dengan demikian mengurangi biaya. Nah, di sini kita bisa menganalisis use case diagram penggunaan sistem untuk melihat langkah mana yang dapat ditambahkan, diubah, atau dihapus, sehingga pengguna dapat mencapai tujuan dari cerita pengguna tadi dengan lebih efektif. Demikian pembahasan mengenai use case diagram menggunakan Drive.io. Sampai berjumpa di video selanjutnya.